saudara-saudara. Hari yang penuh sukacita, kita boleh lewati penyertaan Tuhan yang selalu ada di setiap kehidupan kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tetapi lebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan satu lagu Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Terima kasih Bapa, kami menikmati kasih dan anugerah-Mu sepanjang hari. Kami percaya penyertaan Tuhan begitu dahsyat atas hidup kami. Sebentar kami akan membawakan firman Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita, menjadi kekuatan bagi kami. Dan berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube ini. Kami percaya lawatan Tuhan akan makin dahsyat untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membagikan kitab Mazmur di Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi biasanya jika kita semakin lama bekerja, tentunya badan kita semakin capek dan letih. Sementara bangsa Israel dulu, bagaimana mereka berjalan 40 tahun di padang gurun pasir, dan bagaimana mereka ditempa banyak cobaan, ujian, ketegaran tekuk bangsa Israel. Tetapi banyak sebagian dari mereka tetap kuat dan bertahan sehingga mereka sampai di negeri Kanaan. Di sini di firman Tuhan katakan bagaimana bangsa Israel mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadapi Allah Sion. Jadi ada harapan saat mereka berjalan menempuh kehidupan, tantangan demi tantangan. Mereka yakin ada damai sejahtera, ada sukacita di tempat di mana mereka akan sampai. Begitupun hidup kita, keletihan, rasa lelah, capek kita boleh alami. Tetapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, itu yang memberi kekuatan bagi kita hingga sampai saat ini. Saya akan pelajarin dan saya akan membagikan bagaimana rahasia bangsa Israel sehingga mereka begitu kuat dalam menghadapi tantangan sekalipun mereka mengalami ujian yang tidak gampang, cobaan, banyak mereka yang jatuh, tapi ada banyak juga sebagian mereka yang diselamatkan. Di sini saya akan membagikan 5 rahasia bagaimana bangsa Israel mampu mencapai negeri Kanaan. Yang pertama, mereka memiliki jiwa yang rindu memuliakan Tuhan.
Kita bisa baca di 2 Tawarik 20 ayat 19. Yang pertama adalah mereka memiliki jiwa yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi mereka memiliki kerinduan, rindu untuk memuliakan Tuhan, yaitu menyembah, memuji-muji Tuhan dengan kebesaran, dengan penuh sukacita. Bangsa Israel atau Bani Korah memiliki, dia memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dia melakukan penyembahan, memuji Tuhan, apapun cobaan hidup yang boleh mereka hadapi, tetapi mereka selalu bersyukur dan menyanyikan dupa yang harum yang diberikan untuk Tuhan. Dan Tuhan sangat suka itu. Jadi saudara-saudara, apapun pergumulan saudara, tetap bersyukur, menyembah Tuhan dengan penuh harapan. Itu yang pertama, yaitu kita harus memiliki jiwa yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi melakukan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan berharaplah hanya kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kita berharap hanya pada Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan katakan harapan hanya ada pada Tuhan. Sandaran hidup kita hanya ada pada Tuhan. Dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan karena Tuhan mengatakan di firman-Nya, dikatakan penolongku dan Allahku, Allah yang kita sembah. Jadi firman Tuhan mengatakan tidak ada Allah-Allah ilah lain selain Allah yang kita sembah sampai saat ini dan detik ini. Saudara-saudara, firman yang kita baca setiap hari perkatakan bahwa kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Janji-janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita merespon firman Tuhan itu, kita imani. Jadi semua yang kita boleh baca di firman itu tidak tersia-sia, terbuang dengan percuma. Demikian yang kedua adalah melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di firman Tuhan. Kita melakukan, jadilah kita pelaku firman Tuhan. Jangan kita hanya membaca firman Tuhan, tetapi kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan di Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4 di Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, yaitu mengandalkan Tuhan. Jadi yang ketiga adalah bagaimana hidup kita mengandalkan Tuhan. Ayat 2 sampai 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi di sini kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi mengandalkan Tuhan, apapun persoalan kita, pergumulan kita, kita andalkan Tuhan, karena Dialah pemegang kendali di isi dunia ini. Saudara-saudara, saat kita mengandalkan Tuhan, apapun pergumulan, apapun yang saudara-saudara merasa sudah tidak ada jalan keluar, tapi percaya kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi jalan yang terbaik, solusinya. Kita nanti buka di Galatia 6 ayat 1. Yang keempat adalah mereka memiliki cara berpikir secara rohani. Yang keempat adalah, tadi yang ketiga mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, mereka memiliki cara berpikir secara rohani. Galatia 6 ayat 1.
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Jadi memiliki cara berpikir secara rohani, yaitu dewasa rohani. Kemarin saya sudah bahas bagaimana kita harus menjadi dewasa rohani. Jadi kita harus melakukan sesuatu apapun, aktivitas kita harus jadi terang bagi mereka. Kita harus menjadi panutan, kita cahaya bagi mereka. Apa yang Tuhan tuntun, kita mau menjadi terang bagi mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus dewasa rohani. Kita tidak boleh bersungguh-sungguh, kita tidak boleh tawar hati di dalam masalah seberat apapun. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tetapi kita harus berpikir positif bahwa apa yang boleh terjadi atas hidup kita, ada suatu rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi kita harus dewasa rohani, mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau lakukan atas hidup kita. Satu hal yang saudara-saudara harus yakini, jangan pernah berpikir negatif sama Tuhan. Cara pola pikir kita tidak sama dengan Tuhan. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang mengasihinya. Itu tadi yang keempat, bagaimana kita berpikir secara rohani. Buang jauh pikiran negatif terhadap Tuhan. Tetapi satu hal, pandang fokus sama Tuhan. Yang kelima atau yang terakhir, mereka hidup dalam kesucian dan kekudusan. Di 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7. 2 Korintus 7 ayat 1. Mereka hidup dalam kesucian dan kekudusan. Bagaimana mereka hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Jadi bangsa Israel tidak semuanya hidup dalam kenajisan, tetapi ada juga mereka yang hidup dalam kekudusan, ya. Di sini 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Pencemaran, kedagingan, hawa nafsu kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, sehingga itu semua menyempurnakan dan kita kudus dalam takut akan Allah. Jadi yang terakhir, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak akan mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berserah dan biarkan Roh Kudus yang mengambil alih segala hidup kita, dan biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, percaya saudara-saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus. Buka hati untuk Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Demikian 5 rahasia bagaimana bangsa Israel bisa mampu kuat menghadapi ujian dan cobaan, sehingga bangsa Israel bisa sanggup dan sampai di negeri Kanaan walaupun 40 tahun. Tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh, tidak bebal, kita tidak akan selamat seperti bangsa Israel. Saya percaya saudara-saudara akan merespon dan saudara akan merasakan jamahan Tuhan dan mujizat terjadi atas saudara-saudara dan keluarga saudara-saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan hidup kami hanya dipimpin oleh-Mu Tuhan. Kami ingin kuat secara rohani Tuhan. Kami mau dewasa rohani untuk bisa melalui semua ujian dan cobaan di tengah pandemi sekarang ini. Beri kami kekuatan, kesehatan, dijauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan apapun. Ajari kami untuk tetap taat dan setia pada-Mu Tuhan. Bapa, kami berserah juga untuk bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Engkau memimpin bangsa kami melalui Bapak Jokowi dan Pak Maruf. Berkati mereka Tuhan, mempunyai hati bijaksana, hikmat, marifat turun atas mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.